saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella, Guru Karo KSCC. Hari ini hari Kamis, tanggal 13 April, hari Kamis dalam Oktav Paskah. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai ayat 48 dengan tema "Kamu adalah saksi dari kebangkitan Kristus." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena gilirannya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah film dikisahkan seorang anak yang kecewa kepada bapaknya. Anak ini bernama Mark sangat bangga kepada bapaknya yang penuh perhatian, bekerja keras, dan sangat sayang kepadanya. Suatu ketika, perusahaan tempat bapaknya bekerja memutasikan bapaknya ke tempat yang jauh, agak terpencil dan sulit sinyal. Perpisahan ini rasanya sangat berat bagi Mark. Tetapi bapaknya berjanji ia tidak lama dan akan sering-sering menelpon Mark. Tetapi dalam perjalanan waktu, bapaknya jarang menghubunginya karena sulitnya sinyal. Mark sangat sedih dan kecewa karena menganggap bapaknya ingkar janji, tidak perhatian, dan tidak sayang lagi kepadanya. Harapan yang tak terpenuhi akhirnya menimbulkan kekecewaan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan hari ini, ketika para murid sedang mempercakapkan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan memberi salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Namun mereka tidak segera mengenali Dia, meski sudah ada berita bahwa Yesus menampakkan diri. Barangkali hati mereka juga masih bimbang, ada rasa kecewa, sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus
Bahkan mereka mengira bahwa Yesus yang mereka lihat itu adalah hantu. Melihat reaksi para murid yang tidak mengenali kehadirannya, Yesus meyakinkan mereka dengan memperlihatkan tangan dan kakinya dan menyuruh mereka untuk merabanya. Melihat hal itu, para murid menjadi girang, tetapi juga belum percaya. Akhirnya Yesus meminta roti dan memakannya di depan mata mereka dan menjelaskan isi kitab suci. Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci, terutama apa yang tertulis tentang Mesias yang harus menderita, namun pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan dalam nama Yesus yang bangkit, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan mereka ini adalah saksi kepenuhan dari apa yang telah diwartakan dalam kitab suci. Maka Yesus tidak hanya menampakkan diri untuk menyatakan bahwa ia bangkit, tapi juga meyakinkan para muridnya bahwa ia sungguh-sungguh bangkit dan mengutus mereka membawa berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Saudara-saudari, dalam hidup ketika apa yang kita harapkan tidak terpenuhi bisa membuat kita menjadi kecewa. Demikian juga dalam hidup beriman. Ketika apa yang kita minta pada Tuhan tidak terkabul, dapat menimbulkan kekecewaan, bahkan dapat menimbulkan krisis iman. Krisis iman bisa membuat kita meninggalkan Yesus. Bila hal itu terjadi, ingatlah sabda Tuhan hari ini, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dan menemani kita dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita. Hanya menjadi pertanyaan, apakah kita menyadari kehadirannya yang selalu menemani kita dalam perjalanan hidup kita? Jika hal itu belum sungguh kita sadari, mari kita setia mendengarkan sabdanya yang terdapat dalam kitab suci, agar pikiran kita semakin diterangi, kita semakin percaya kepadanya, dan semakin memahami kehendaknya dalam hidup kita. Dengan demikian, kita pun akan berani menjadi saksi kebangkitan Kristus, sehingga semua orang juga dapat mengalami kebangkitan yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan